Izin memperkenalkan diri, nama saya Grace Yolanda Turnip. Di sini saya akan menjelaskan tentang the print function pada 2.1.1.6 lab. Yang pertama yaitu estimasi time-nya, yaitu 5-10 menit untuk mengerjakan lab ini, dan level of difficulty-nya very easy. Yang ketiga yaitu objectives-nya. Yang pertama, kita akan menjadi familiar terhadap fungsi print dan formatnya. Kemudian kita akan bereksperimen terhadap kode Python. Skenario-nya yaitu pertama, kita akan menggunakan fungsi print untuk string hello Python, untuk menampilkan string hello Python pada layar dengan menggunakan tanda petik ganda di sekitar stringnya. Print tanda petik ganda hello Python. Kita jalankan. Nah, dengan begini kode program ini akan terjadinya menampilkan hello Python pada layar. Yang kedua yaitu di sini menggunakan fungsi print dengan mengganti stringnya itu dengan menggunakan nama saya. Nah, di sini akan menampilkan nama saya. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus tanda petik gandanya. Lalu kita run. Nah, di sini akan terjadinya error karena setiap kita membuat suatu string atau argumen pasti akan disekitari oleh tanda petik ganda atau tanda petik tunggal. Misalnya, kita menggunakan tanda petik tunggal, pemrograman akan menampilkan nama saya pada layar. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tanda petik ganda dan menghapus tanda kurung. Nah, di sini program akan terjadinya error. Sama seperti dengan string tadi, jika kita membuat suatu string pasti akan menggunakan tanda petik ganda. Begitu juga dengan tanda kurung. Jika kita membuat suatu kode program, setelah nama fungsi yang akan kita gunakan pasti kita akan menggunakan tanda kurung untuk kode programnya. Nah, di sini akan menampilkan jika kita menggunakan tanda kurung, program akan menampilkan nama saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu di 2.1.1.18 lab. Estimasi time-nya yaitu 5-10 menit, level of difficulty-nya very easy. Habis itu objectives-nya yaitu familiar dengan print functions, and pemformatannya yang kedua itu eksperimen tentang Python code. Skenario-nya yaitu memodifikasi line pertama dengan menggunakan save dan end keywords untuk membuat expected output yang terlampir dengan menggunakan print tanpa mengubah baris kedua atau tanpa mengubah fungsi print di baris kedua, yaitu yang Python ini. Kita akan membuat fungsi save-nya yaitu dengan menampilkan tanda bintang 3 sama dengan tanda bintang 3 dan fungsi n-nya dengan menggunakan tanda titik 3. 1, 2, 3. Taran. Maka akan menampilkan sesuai dengan expected output-nya, yaitu programming tanda bintang 3, kemudian essentials tanda bintang 3, in tanda titik 3 kali, dan Python. Di sini saya akan melanjutkan tentang 2.1.1.19 lab tentang formatting the output.
dengan estimasi time-nya yaitu 5-15 menit, level of difficulty-nya easy, yang objectives-nya yaitu pertama bereksperimen tentang kode program Python, kemudian yang kedua yaitu menemukan dan memperbaiki kesalahan sintaks error basics, yang ketiga yaitu menjadi familiar terhadap print functions dan formatnya. Skenario yang pertama yaitu meminimize the number of print functions dengan menggunakan tanda N ini di stringsnya. Kemudian kita run. Nah, di sini pasti akan menampilkan tanda panah yang sesuai dengan perintah, tetapi dengan kode program yang minimal. Kemudian yang kedua yaitu kita membuat 2 kali lebih besar tanda panahnya. Kita kopas ini, kemudian kita rapihkan. Selanjutnya kita run. Nah, di sini kan akan menampilkan tanda panah 2 kali lebih besar. Selanjutnya kita akan membuat tanda panah dengan membuat 2 tanda panah dengan menggunakan bintang dikali 2. Sini kita akan rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita kali 2. Kemudian kita run. Nah, di sini program akan menampilkan tanda panah 2 sebanyak 2. Kemudian di sini kita akan mencoba remove any the quotes and look carefully responsenya Python. Kita coba untuk menghilangkan tanda petik ganda ini, kemudian kita run. Nah, di sini pasti akan terjadinya error karena tidak adanya tanda petik ganda. Setiap kali kita membuat sebuah string, kita pasti akan mengelilinginya dengan tanda petik ganda. Jika kita kembalikan lagi tanda petik ganda itu, maka program akan berjalan dengan lancar. Kemudian jika kita mencoba menghapus tanda kurung, nah, program akan terjadi error lagi. Begitu juga dengan yang tanda petik ganda. Setiap kali kita membuat suatu kode pemrograman setelah fungsi yaitu print, pasti kita akan menggunakan tanda kurung untuk kode program yang kita inginkan, seperti strings, kalimat gitu. Kemudian kita kembalikan lagi, buka kurung, tutup kurung, pasti akan berjalan dengan lancar. Kemudian coba kita mengganti P dengan huruf besar.
Nah, program akan menjadi error lagi karena setiap nama fungsi yang akan kita gunakan pasti menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf besar satu. Kalau kita menggunakan salah satunya huruf besar, pasti akan terjadinya error. Kemudian coba kita menggunakan, kita mengganti tanda petik ganda ini menjadi tanda petik tunggal. Apakah menjadi error? Dan di hasilnya yaitu kode program tidak menjadi error, tetapi akan berjalan dengan lancar. Dengan lancar juga, karena tanda petik ganda dan tanda petik tunggal itu sama saja. Jadi program pasti akan menjalankan kode program dengan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Renata Maria Manggala Putri dari kelas PSDIC dengan NPM 211506148. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lab 2.2.1.11, yaitu pada bab Python literals. Lalu selanjutnya ada lab 2.4.1.7, yaitu pada bab variables, dan terakhir yaitu lab 2.4.1.9 yang berasal dari bab variables juga. Nah, langsung saja yang pertama di sini saya akan membahas lab 2.2.1.11. Nah, di sini langsung terlihat estimasi waktu yang akan digunakan yaitu mencapai 5-10 menit. Lalu untuk level kesulitannya yaitu easy atau mudah. Nah, untuk tujuannya adalah agar kita menjadi familiar dengan fungsi print dan kemampuan pemformatannya. Lalu yang kedua, itu untuk berlatih coding string. Lalu yang ketiga adalah bereksperimen dengan kode Python. Nah, untuk skenario sendiri, di sini kita disuruh untuk menulis sebuah baris kode dengan menggunakan fungsi print serta baris baru dan karakter escape agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, untuk hasil atau output yang diharapkan itu yaitu berupa 3 kalimat ini sesuai dengan box di sini. Nah, langsung saja kita akan memulai membuat codingnya, membuat source code-nya, yaitu di sini kita akan menggunakan function print. Nah, lalu yang pertama kita akan mencoba untuk membuat source code yang akan menampilkan output kalimat I am ini. Di sini kita akan menggunakan backslash tanda petik, lalu kita ketik I tanda petik tunggal M, lalu kita gunakan backslash tanda petik lagi. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencoba dulu apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat 2 kalimat yang di bawah ini. Kita hapus dulu outputnya. Nah, untuk membuat kalimat yang berada di new line, kita akan menggunakan backslash n. Selanjutnya kita menggunakan backslash tanda petik 2 kali karena output yang di sini menggunakan tanda petik 2 kali, jadi kita menggunakan backslash tanda petik 2 kali juga. Lalu kita ketik learning, lalu gunakan backslash tanda petik 2 kali lagi. Selanjutnya untuk membuat new line kita gunakan backslash n. Nah, ini sudah mencapai kalimat 2 kalimat ini, lalu 1 kalimat lagi. Di sini kita menggunakan 3 tanda petik. Kita buat saja 3 backslash tanda petik. Lalu kalimat Python.
backslash tanda petik lagi 3 kali. Nah, ini adalah source code yang sudah kita buat, yaitu sesuai dengan skenario-nya, yaitu menulis satu baris kode, lalu kita coba run. Nah, di sini terlihat output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk lab yang kedua, di sini lab 2.4.1.7 yaitu lab pada subbab variables. Untuk estimasi waktunya sendiri yaitu 10 menit. Level kesulitannya itu easy atau mudah. Nah, tujuannya sendiri yaitu yang pertama, menjadikan kita familiar atau akrab dengan konsep menyimpan dan bekerja dengan tipe data yang berbeda di Python. Lalu yang kedua, bereksperimen dengan kode Python. Nah, untuk skenario-nya sendiri, di sini terdapat cerita singkat, yaitu Once upon a time in Appleland. Pada suatu hari di Appleland, John memiliki 3 apel, Mary memiliki 5 apel, dan Adam memiliki 6 apel. Mereka semua sangat bahagia dan hidup untuk waktu yang lama. End of story. Lalu untuk selanjutnya, tugas kita di sini adalah untuk yang pertama, membuat variabel John, Mary, dan Adam. Lalu memberikan nilai ke variabel tersebut. Nah, nilainya ini harus sama dengan jumlah buah yang dimiliki oleh masing-masing John, Mary, dan Adam. Seperti yang tertera pada cerita di sini. Nah, kita langsung saja buat variabelnya dan nilai variabel tersebut. Yang pertama di sini ada John sama dengan. Nah, di sini ceritanya dijelaskan bahwa John memiliki 3 apel. Kita beri angka 3. Lalu selanjutnya variabel Mary. Di sini tertulis Mary memiliki 5 apel. Jadi kita beri nilainya 5. Dan yang terakhir variabel Adam. Dan di sini Adam memiliki 6 apel dan kita beri nilai 6. Nah, selanjutnya setelah menyimpan angka dalam variabel, kita harus mencetak variabel dalam satu baris dan terpisah dengan masing-masing koma. Dipisahkan masing-masing dengan koma. Jadi kita coba print. Di sini kita akan mencoba mencetak angka dalam variabel yang sudah kita buat tadi. Di sini kita langsung saja ketik John, Mary, Adam. Nah, selanjutnya kita pisahkan dengan tanda koma. Untuk memisahkannya ini kita menggunakan keyword argumen, yaitu separator, dengan menuliskan sep sama dengan tanda petik koma. Nah, kita coba dulu untuk sampai sini. Kita run. Nah, di sini sudah tertera ya nilai dari variabel yang sudah kita buat tadi dan sudah terpisahkan oleh tanda koma. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, selanjutnya sekarang buat variabel baru bernama total apples, total underscore apples, sama dengan penambahan 3 variabel lain sebelumnya. Jadi kita diperintahkan untuk membuat variabel baru yaitu total underscore apples sama dengan penambahan 3 variabel ini dengan cara kita ketik saja John plus Mary plus Adam.
Nah, lalu selanjutnya cetak nilai yang disimpan dalam TotalElpos ke konsol. Oke, kita akan membuat output dari TotalElpos ini dengan cara menggunakan function print. Itu kita ketik saja print. Print, lalu kita masukkan saja variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu TotalElpos. Nah, sekarang kita coba run. Nah, di sini sudah terlihat untuk baris pertama di sini berupa nilai dari variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu John, Mary, dan Adam. Lalu untuk yang baris kedua di konsol ini merupakan TotalElpos-nya, yaitu penjumlahan dari nilai variabel John, Mary, dan Adam, yaitu 3 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, untuk perintah selanjutnya kita hapus dulu. Untuk perintah selanjutnya kita disuruh untuk bereksperimen dengan kode yang telah kita buat, yaitu dengan membuat variabel baru, lalu berikan nilai yang berbeda padanya dan lakukan berbagai operasi aritmatika pada variabel tersebut. Cobalah untuk mencetak string dan integer pada satu baris. Jadi di sini kita akan mencoba bereksperimen dengan membuat variabel baru. Kita coba nama variabelnya yaitu A, N, sama dengan kita coba 4, lalu nama lagi kita coba cek sama dengan 5, lalu coba Lily sama dengan 2. Lalu kita mencoba mengoperasikan lalu kita mencoba berbagai operasi aritmatika pada variabel ini, variabel n. Kita coba total apples dan kita akan mencoba perkalian kita menggunakan bintang, lalu bintang Lily. Selanjutnya kita print. Kita akan mencetak string dan integernya. Jadi kita pertama mencetak string, yaitu jumlah, mencetak kalimat jumlah apel. Lalu kita juga cetak operasi yang sudah kita buat sistem ini, hasilnya berapa, total apple. Baik, coba kita run dulu. Oh, salah, ini harusnya apples, karena harus sesuai dengan variabel yang sudah kita buat. Kita coba hapus dulu yang bagian atas ini. Oke, kita klik run. Nah, di sini terlihat jumlah apel adalah 40. Nah, ini sesuai dengan operasi aritmatika yang kita buat, yaitu nilai variabel n, Jake, dan Lily masing-masing dikalikan, yaitu 4 kali 5, 20, 20 kali 2, 40. Dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu jumlah apelnya adalah 40. Oke, sekarang kita akan mencoba lab yang terakhir, yaitu 2.4.1.9.
Untuk estimasi waktunya itu mencapai 10 menit. Level kesulitannya yaitu easy atau mudah. Nah, lalu untuk tujuannya sendiri yaitu menjadikan kita familiar dengan konsep dan bekerja dengan variables, lalu melakukan perhitungan dan konversi dasar, lalu selanjutnya bereksperimen dengan kode Python. Untuk skenario sendiri ya di sini dijelaskan bahwa miles dan kilometer adalah satuan panjang atau jarak. 1 mile itu di sini dijelaskan sama dengan kira-kira 1,61 km. Jadi kita di sini disuruh untuk membuat konversi dari miles ke kilometer dan kilometer ke mile. Kita di sini juga dijelaskan untuk tidak mengubah apapun dalam kode yang di sini. Kita di sini disuruh untuk menulis kode di tempat yang ditunjukkan dengan pagar 3 ini. Jadi kita harus mengubah pagar 3 ini menjadi kode yang seharusnya. Lalu kita juga harus mencetak seperti yang sudah ditulis di source code baris ke-7 dan ke-8. Nah, untuk output yang diharapkan yaitu berupa kalimat seperti ini. Nah, langsung saja kita akan mencoba membuat konversinya. Di sini kita akan mengkonversi miles to kilometers. Nah, karena di sini dijelaskan bahwa 1 mil atau 1 miles ini 1,61 km. Jadi kita akan kalikan miles dengan 1,61. Nah, mile di sini sudah kita definisikan di sini, yaitu mile sama dengan 7,38. Nah, selanjutnya untuk konversi kilometer ke mil atau miles, kalau yang mil ke kilometer itu kita kali dengan 1,61, kalau yang ini yang kilometer ke mil itu kita akan bagi. Jadi kilometer slash. Nah, slash ini merupakan operasi aritmatika Python, bahasa pemrograman Python yang berupa pembagian, yaitu kita bagi dengan 1,61 sesuai yang dijelaskan di sini skenarionya. Nah, lalu kita lihat di source code 7 dan 8 ini terdapat function round. Nah, di sini di tips dijelaskan jika fungsi round ini tugasnya adalah untuk membulatkan suatu bilangan desimal berkoma. Nah, di sini juga terlihat di belakang variabel miles to kilometer dapat koma 2. Nah, angka 2 ini merupakan banyaknya jumlah digit yang ada di belakang koma. Nah, coba kita run dulu. Nah, di sini sudah terlihat output yang dihasilkan. Apakah sesuai dengan yang diharapkan? 7,38 miles sama dengan 11,88 km. 12,25 km sama dengan 7,61 miles. Nah, outputnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dan di sini juga terlihat bahwa angka 11 ini dapat 2 angka desimal sesuai dengan function round yang dituliskan. Nah, selanjutnya kita juga ditugaskan untuk bereksperimen lagi, yaitu dengan membuat konversi seperti US dollar to euro atau temperatur konversi. Nah, di sini saya akan mencoba membuat konversi dari US dollar ke rupiah. Kita definisikan variabelnya terlebih dahulu. US dollarnya kita coba 12
$10 rupiahnya kita coba 25.000. Lalu kita ubah juga variabelnya itu USD to RP to USD. Kita ubah begini sini juga. Kita ubah juga menjadi ya. Maksimal ada ya. Selanjutnya untuk kita akan menggunakan estimasinya yaitu 14.500 saja. Nah, selanjutnya kita akan coba run. Nah, di sini sudah terlihat output yang dihasilkan yaitu $10 adalah Rp145.000 yang sesuai dengan operasi aritmatika yang sudah kita buat tadi. Lalu Rp25.000 merupakan $1,72. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asima. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan lab 2.4.1.10 mengenai operators and expressions. Jadi estimasi mengerjakan lab ini itu 10-15 menit dan level of difficulty-nya easy. Objektif dari lab ini yaitu menjadikan kita untuk familiar dengan konsep numbers, operators, dan juga arithmetic operations dalam Python, dan untuk melakukan perhitungan yang basic. Selanjutnya di sini ada skenario yang harus kita kerjakan. Jadi kita di sini menggunakan tipe data float, lalu ada variabel X dan juga variabel Y. Lalu di sini nanti kita akan menuliskan persamaan matematika ini ke dalam programnya dan hasilnya akan dalam bentuk Y. Baik, kita langsung saja ke programnya. Di sini kita tuliskan nilai X-nya, misalnya 0, mengikuti tes data yang terdapat di sini. Lalu X-nya itu bertipe data float, kita tuliskan di sini, dan kita tuliskan persamaan matematika ini tadi ke dalam programnya. Y sama dengan 3 dikali X pangkat 3 dikurang 2 dikali
X pangkat 2 ditambah 3 dikali X dikurang 1. Kita jalankan programnya. Maka nilainya Y sama dengan min 1 sesuai dengan output yang diinginkan. Lalu coba di sini kita ganti nilai X-nya menjadi 1. Maka outputnya jadi Y sama dengan 3. Dan terakhir kita coba outputnya itu minus 1, maka nilai Y akan menjadi minus 9. Jadi hasil ini sudah sesuai dengan output yang diinginkan di sini. Saya Rona Aprilia. Di modul 2.5.1.2 Lab Comments ini akan sedikit menjelaskan tentang comments. Jadi comments itu sebuah kode di dalam script Python yang tidak bisa dijalankan oleh mesin. Jadi comments juga ini hanya digunakan untuk memberikan keterangan tertulis yang ada pada script Python ini. Terus dalam penulisan comment ini harus menggunakan tanda pagar atau hash yang diberikan di setiap awal penulisannya. Jadi di sini ada skenario-nya. Terus di sini ada contoh programnya. Jadi di sini ada contoh program untuk menghitung jam ke detik. Dan di sini kita langsung run aja. Maka output yang dihasilkan yaitu jam adalah 2. Kenapa hanya 2? Karena pada baris 8 ini terdapat tanda pagar ini. Jadi penulisan kode di sini hanya dianggap sebagai komen dan tidak akan bisa dieksekusi oleh mesin. Jadi kalau misalkan kita hapus terus di run lagi, nah maka output yang dihasilkan akan muncul detiknya itu 7200. Itu 7200 ini didapat dari mana? Didapat dari perhitungan variabel A dikali dengan variabel seconds. Variabel A ini berisi 2 yang dianggap sebagai jamnya, sedangkan untuk variabel seconds ini yaitu 3600 sebagai detiknya. Jadi ketika 2 dikali dengan 3600 maka hasil yang didapat yaitu 7200. Terus jika kita ingin menghitung jumlah jam lain, misal kita ingin menghitung 90 jam, maka detik yang didapat yaitu sebanyak 324.000 detik. Jadi 90 jam sama dengan 324.000 detik. Jadi untuk di bagian comments ini cukup sekian dan kita bisa lanjut ke subbab selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lab 2.6.1.9 mengenai simple input dan juga output. Estimasi mengerjakan ini yaitu 5-10 menit dan level of difficulty-nya easy, serta objectives-nya itu menjadikan kita familiar dengan proses input dan juga output data dalam Python, serta mengevaluasi ekspresi yang simpel. Di sini ada skenario yang harus kita kerjakan, yaitu kita diminta untuk melengkapi kode ini untuk mengevaluasi hasil dari 4 operasi dasar dalam aritmatika. Dan hasilnya itu harus ditampilkan dalam konsol ini. Baik, kita langsung saja mulai programnya. Di sini kita menuliskan variabel A itu bertipe data float. Lalu kita tuliskan input untuk menampilkan variabel A, untuk memasukkan variabel A, Lalu selanjutnya di sini kita tuliskan
B sama dengan float. Kita tuliskan input juga untuk memasukkan variabel D. Oke. Selanjutnya di sini kita tuliskan output untuk penjumlahan. Di sini kita tuliskan print untuk menampilkan hasil penjumlahan dengan operasi A plus B. Selanjutnya di sini kita tuliskan perintah untuk menampilkan hasil pengurangan dengan operasi A minus B. Selanjutnya di sini kita menuliskan perintah untuk menampilkan hasil dari perkalian dengan operasi A kali B. Di sini kita memakai bintang untuk operasi perkalian. Selanjutnya yang terakhir, kita tuliskan perintah untuk menampilkan hasil pembagian dengan operasi A slash B. Oke. Di sini kita coba jalankan program yang sudah kita buat. Kita masukkan variabel A, contohnya 6, lalu variabel B, contohnya 3, maka hasil penjumlahannya yaitu 9, hasil pengurangannya 3, hasil perkaliannya 18, dan hasil pembagiannya 2. Di sini hasilnya itu diikuti dengan titik 0 karena kita menggunakan tipe data float. Jadi yang selanjutnya itu ada subbab 2.6.1.10 lab operator and expressions. Jadi langsung aja di skenarionya. Ini ada perhitungan yaitu 1 per X plus 1 per X plus 1 per X plus 1 per X yang nanti hasilnya dimasukkan ke dalam variabel Y. Jadi langsung aja penulisan programnya yaitu menggunakan variabel Y sama dengan dalam kurung. Di sini saya nulisnya dari bawah dulu, dari X plus 1 per X dalam kurung lagi, terus kurung lagi X ditambah 1 per, dan di sini juga ditambah dalam kurungnya, terus tambah dalam kurung lagi 1 per, di belakang juga ditambah dalam kurungnya. Terus langsung di run aja. Nah, untuk ini, untuk sampel inputnya itu ada yang pertama, kita input 1, setelah itu di enter,
maka hasil yang didapat yaitu sama dengan di sini, yaitu 0,000 sekian 1. Kemudian kita run lagi untuk input sampel input 2, itu bernilai 10, di enter lagi, dan hasilnya masih tetap sama dengan yang sampel inputnya. Terus kita run lagi untuk sampel input yang ketiga, yaitu 100, lalu di run, hasilnya masih tetap sama. Kemudian untuk sampel input yang terakhir, yaitu min 5, selanjutnya di run, dan hasilnya tetap sama. Jadi cukup sekian dari lab operators dan expression, dan akan dilanjutkan ke subbab selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lab 2.6.1.11 mengenai operators and expressions. Estimasi waktu untuk mengerjakan 15-20 menit, level of difficulty-nya itu easy, dan objectives-nya itu untuk meningkatkan kemampuan untuk menggunakan numbers, operators, dan juga arithmetic operation dalam Python, lalu menggunakan fungsi print, serta mempelajari untuk mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa pemrograman. Di sini ada skenario yang berisi tugas yang akan kita kerjakan, yaitu mempersiapkan kode simpel untuk mengevaluasi waktu akhir dalam suatu periode waktu. Contohnya, jika sebuah acara itu dimulai pada jam 12:17 dan durasinya itu 59 menit, maka acara tersebut akan berakhir pada jam 13:16. Oke. Kita langsung saja ke programnya. Di sini kita tuliskan hour dengan tipe data integer, lalu input untuk memasukkan waktu awalnya dalam jam, lalu di sini ada mins dengan tipe data integer, lalu kita tuliskan input untuk memasukkan waktu awal dalam menit, serta dura dengan tipe data integer, lalu input untuk memasukkan durasi dari acaranya dalam menit. Di sini hour itu mewakili jamnya, minutes mewakili menitnya, dan dura itu mewakili durasi dari acara tersebut. Baik, kita langsung ke program selanjutnya, yaitu untuk menghitung menitnya. Itu kita tuliskan mins plus dura, lalu kita tuliskan operator modulus 60. Di sini mengapa kita tulis 60? Karena menit itu dimulai dari 0 sampai 59. Jadi jumlah menit itu ada 60. Dan kita gunakan modulus untuk menghitung sisa hasil bagi. Selanjutnya, untuk menghitung jamnya kita tuliskan hours plus mins plus dura. Lalu di sini kita tuliskan double slash 60 dan modulus 24. Kita tuliskan 24 karena jam atau hours itu dimulai dari 0 sampai 23, makanya jumlahnya itu 24. Dan yang terakhir, kita tuliskan print untuk menampilkan jamnya nanti. Lalu kita tulis minutes untuk menitnya nanti, serta separation untuk sebagai pemisahnya dalam penulisannya nanti. Selanjutnya kita coba jalankan program yang sudah kita buat. Kita masukkan sampel input yang ada di sini. Starting time-nya 12 dalam jamnya, 17 dalam menitnya. Lalu durasinya itu ada 59 menit. Maka acara akan berakhir pada jam 13:16. Kita coba sampel input yang kedua. Waktu awalnya dalam jam 23. Waktu awal dalam menitnya
58, durasinya 642 menit, maka acara akan berakhir pada jam 10:40. Dan kita coba sampel input yang terakhir. Waktu awal dalam jamnya 0, waktu awal dalam menitnya 1, dan durasinya 2939 menit, maka outputnya akan seperti ini, sesuai dengan output yang diinginkan di sini.